ini suka mengeluh pupuk harga mahal, pupuk langka. Padahal di sekitar kita ini banyak pupuk yang kadang-kadang malah gratis kita bisa ngambil. Ya kan seperti itu, seperti saya itu yang kulit bawang itu gratis ya. Tapi jangan malu kita pergi ke pasar ke tempat apa namanya distributor bawang itu kita ambil kulitnya. Luar biasa. Panennya biasanya berapa kali dalam seminggu? Seminggu 3 kali rata-rata. 3 kali dalam seminggu panen. Tapi tiap hari itu adalah orang pesan 1 kilo, 2 kilo. Oh, untuk 5 kebutuhan kilo. pribadi ya. Ya. Akhirnya hari ini mendapatkan kurang lebih berapa kilo ini kira-kira nih? 2 basket. Ini masih ada lagi, masih berapa deret lagi tuh yang belum dipanen. Belum selesai panen ya. Ya, nah itu. Bisa dapat 50 kilo lah hari ini mungkin ya, lebih ya. Ada kayaknya. Kalau dipanen. Itu banyak sekali sobat jambu ini itu. kayak batu. Namanya jambu batu memang. Ya. Berat memang. Berat sekali, Mas Bro. Gimana Mas Bro? Sangat tertarik untuk usaha seperti ini, mungkin di sini bertani begini ya di sini ya. Iya. Karena kan selain mungkin mahal mungkin di sini. Mahal. Terus kedua Terus untuk apa? perawatannya kayaknya sangat mudah mungkin. Iya. Terus apa lagi? Kalau soal lahan di sini kan Mas Bejo bisa beli nanti setelah dari hasil Ada rezeki mungkin nanti ya. iya, hasil kerjaan-kerjaan itu dikumpul. Apalagi kalau YouTube-nya Mas Bro ini udah terkenal nanti ya. Insya Allah. Sudah berapa sekarang? Udah 2000 subscriber? Belum. Mendekati Belum ya? sampai. Mendekati. Luar Semoga biasa. para penonton tetap stay terus di channel saya dan saya ucapkan banyak terima kasih pokoknya. Mas apa namanya? Mas Bejo Sobo. Mas Bejo Sobo. Jangan lupa Jangan lupa subscribe. untuk subrek pokoknya. Luar Survivor. Jadi Bang Arul sudah memanen jambunya. Nah, proses selanjutnya adalah mencuci jambunya sebelum kemudian nanti di-store oleh pengepul, di-store ke pengepul ya, Bang Arul ya. Iya. Ke toko buah. Jadi kita sudah berada di pondoknya ini dan ada istri atau ibu di sana. Ibunya malu katanya. Dan juga ada si kecil di sini lagi sedang makan singkong. Suka makan singkong, Dek? Ya makan Mas. Suka makan singkong? Oh, enggak suka. Tapi minum jusnya, yuk. Oh, iya. Nah, ini ada jus ini ya, Jus jambunya nih. jus jambu. Wah, luar biasa. Langsung nih. Langsung dari kebunnya. Waduh, mantap jiwa. Matur suwun sangat ini Bang Arul. Kita langsung nguros rasa, gimana rasanya? Aroma perkebunan Bang Arul itu masih terasa sampai ke tenggorokan. Tapi bener, apa namanya, seger banget. Jadi kita tuh kayak seperti makan jambu yang seger gitu. Kan kalau biasanya dari yang di ini memang yang berkualitas juga. Yang di jus bener-bener yang sudah masak pohon. Kalau kadang-kadang beli di toko kan masih mengkal kan. ini Masaknya apa namanya? tidak masak pohon. Kalau yang kita beli dalam bentuk kemasan itu ada rasa aneh yang di luar buah-buahan gitu loh, Bang Arul. Iya. Sulit menjelaskannya seperti apa, tapi ada. Tapi kalau yang ini seger banget. Apa ya? Benar-benar dari dia saya bilang tadi aroma dari kebun tadi. Jambunya. Karena kita memang tidak bener-bener murni, bener-bener tidak pakai campuran pengawet ataupun apa. Pengen tambah susu sedikit. Ada tamunya Bang Arul lagi. Oh enggak, mau lewat. Coba kita rasa dulu. Boleh, gimana? Coba Mas Bejo rasa jus jambu Bang Arul. Mantap. Mantap ya. Rasa kita makan langsung rasanya apa? Bahasa Jawa wae Mas Bejo. Oh, bahasa Jawa wae. Rasanya ya tetap kayak mangan jambu. Oh, no. Ya memang karena ini memang seko jambu memang. Dudu duren toh. Dudu duren. Tapi kalau Bang Arul nih sudah generasi kedua transmigran tapi masih bisa bahasa ini Bang Arul. Bisa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa masih lancar lah pokoknya. Meski bojone dudu wong Jawa meneh. Kadang-kadang saya belajar bahasa Jawa tapi tidak sehebat
orang aslinya. Kok digawe meneh kayak gini. Kalau yang masih bagus dicuci, Oh, dipakai lagi. dipakai lagi. Ya, cuci dulu baru pakai. Oke, bahasa Inggris saja kata ibunya. Oke. Ini masih live terus. Masih live ini. Oke. Ah. Jadi kita untuk Sambil Bang Arul nanti cerita-cerita juga boleh. story Nah. kisahnya ya. Boleh saya Jadi- tanya sedikit Bang Arul Oh, untuk boleh, mengenai boleh. kebun Bang Arul ini Betul, yang mungkin sudah bisa panen. Ini untuk panennya berapa hari sekali Bang Arul? Bisa 2 hari sekali, selalunya 1 minggu 3 kali. Oh, 1 minggu 3 Cuman kali. kadang ada juga lah yang orang lewat itu beli 1 1 kilo, kilo, 2 2 kilo. kilo. Ya, Oh, kalau betul pas sekali. kebetulan saya ada di kebun. Nah, ini kristal tadi yang mau coba lihat kristalnya ya. Nah, ini kristal. Ini non biji. Kalau ini sangat renyah sekali. Oh, jadi tidak ada biji. Tidak ada bijinya. No. Baru Ini sa- saya lihat kalau Ini ini. sangat renyah sekali kayak apel atau pir. Bunyinya. Sangat renyah sekali, empuk. Jadi tidak ada Kayak biji. pir, kayak, betul kayak- ya. Saya kalau makan daripada makan apel, Mm-mm. lebih Lebih suka makan jambu ini. yang Apalagi tanpa sudah biji. disimpan di kulkas. Rasanya Seger mantap. ya? Mm-mm. Betul, betul. Mantap sih, Wah. Nah, jadi Nah. untuk kristal ini yang tanpa biji Ini biasa harga 30 sampai 35. per kilo. Betul. Kilo. Nah, ngomong-monyong ngomong-ngomong untuk mengenai bibit ini dari mana? Saya awal-awal dulu mendatangkan dari Jawa. Dari Jawa ya. Betul. Jadi per pokoknya ini satu bijinya berapa Bang Arul? Kalau harga kita japri lah itu ya. Oh, kita japri ya. Iya, Nanti, rahasia. Karena tiap tempat kan Betul. beda-beda ya. Betul. Nah, ini yang jambu non biji ataupun jambu kristal. Kita Mungkin, simpan di atas mungkin. oh ini lain. Nah, disendirikan situ. Oh, alah, untuk jambu kristalnya kita pisah. Karena yang mau di ini jual khusus ini jambu yang jus ya atau gimana? Dua-duanya, tapi Dua-duanya beda dijual. beda Tapi kalau klasifikasinya ya. kalau kristal ini karena kita masih sedikit kan, jadi masih yang pesan secara langsung. Saya belum antar ke toko. Masih pelanggan-pelanggan yang apa? Yang selalu hari-hari yang selalu langganan yang sudah biasa beli. Kalau dari segi harga mungkin kita nggak boleh nggak bisa sebut ya. Cuman Kalau apa- harga jamu enggak Oh masalah. boleh, nggak Kita masalah. sebut, ya. Kalau jambu kristal ini beda nggak sih harganya sama jambu Beda. jus? Memang dia lebih tinggi. Oh jambu kristal lebih tinggi? Ya, karena satu kebetulan produksinya belum begitu banyak ya kan. Permintaan juga tinggi. Nah, terus yang kedua karena dia termasuk non biji kan. Kalau yang jambu merah ini dia kebetulan produksinya juga sudah banyak ya, tapi harga tetap alhamdulillah harga tetap stabil. Tapi ini penyerapan di masyarakat sangat tinggi karena bisa untuk jus, es krim, bisa untuk makan langsung. Saya kepo nih Bang Arul untuk dibuat es krim ini sudah prosesnya sudah seperti ini kah? Terus nanti dicampur dengan bubuk es krim atau gimana nanti? Ya, kita blender jambunya, benar-benar diambil jambunya ya. Ya, Terus disaring tetap lagi. kita pakai campuran es krim. Nah, cuman kita tambahannya anu saja, susu segar. Susu segar ya? Ya, susu UHT. UHT ya? Ya, tambahnya itu. Jadi memang apa istilahnya sangat baik sekali untuk betulnya anak-anak saya kan suka es krim juga. Jadi sangat bagus sekali. Di samping vitaminnya tinggi, otomatis kalau kita bikin sendiri kan dari segi kualitas sama kebersihannya kan lebih ini. Oke. Bang Arul, kemarin kan ada yang ini Bang. Apa namanya? Ada yang minta nomornya Bang Arul. Saya rasa-rasa udah kasih aja. Kemudian apakah dia menghubungi Abang dari Tarakan kalau nggak salah? Saya sarankan ya, ada yang sudah saya kasih juga saya jawab di YouTube itu kan nomornya, terus saya sarankan juga buka di Facebook saya ada nomornya. Nah, tapi kalau mamanya mau ini boleh sebut di sini. Boleh aja. Oke. Sampaikan saja. Oke. Nomor HP atau WA saya 0822 5466 8696. Nah, Saya berkebun jambu ini domisilinya di Selimo 3, Tanjung Selor Timur, Kabupaten Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara.
Nah, mantap. Jadi sudah lengkap ya informasinya ya. Kalau Anda yang menyimak dari awal tentunya banyak informasi yang didapat. Nah, kali ini ada cerita yang akan disampaikan oleh Bang Arul dan semoga atau moga-moga ini nanti bisa menginspirasi Mas Bejo nih karena baru mau memulai merintis karir di Kalimantan Utara, yaitu the story behind apa ini? Bang Arul Garden lah. Boleh lah sedikit cerita. Oke. Nah, jadi kebetulan saya tadinya bisnis kuliner ya. Itu mulai datang ke Kalimantan Utara ini menetap di Kalimantan Utara ini 2013 awal. Jadi awalnya saya bisnis kuliner sampai dengan dari 2013 sampai dengan 2017. Tapi di 2016 itu, nah saya sambil melirik mulai fokus untuk mengembangkan apa di samping kuliner seperti itu. Akhirnya saya ketemulah bisnis untuk agro buah nih. Saya melihat prospeknya untuk jambu nih sangat bagus. Nah, kemudian tahun 2017 saya mulai membuka lahan nih, lahan hasil dari usaha saya kuliner kan. Saya investasikan ke lahan. Pertengahan 2017 saya mulai buka lahan ini. Nah, terus penanamannya awal 2018. Nah, di masa saya itu membuka lahan itu ya ada kisah sedih lah, kisah pilu yang saya alami, yaitu saya kebetulan pas masa membuka lahan itu kena musibah. Saya kena musibah, kaki saya kena mesin rumput. Ya kan. Padahal posisinya itu saya pakai sepatu safety. Terus itu saya kena mesin pas di pergelangan kaki. Mungkin kalau saya tidak pakai sepatu safety ya, terus mungkin kaki saya memang sudah hilang, sudah putus. Ini saya pas kena pergelangan, kena di lumayan banyak juga ya. Jadi hampir putus, jadi dari sini sampai ke mata kaki. Ini saya punya urat tendon semua 5-5-nya putus. Nah, jadi dioperasi ya, operasi. Ini sampai sekarang nih 2018 sampai sekarang 2003 tahun ini sudah masih mati rasa yang besar. Jempol. Ya, yang jempol yang lain. Ini kalau kena ya masih tergores. Makanya kenapa saya selalu pakai safety, pakai apa? Itulah salah satunya pernah mengalami kecelakaan ini, jadi saya sekarang biasakan pakai safety. Walaupun dulu sudah pakai safety pun masih tembus. Mesin rumput. Ya, kena mesin rumput. Itu bisa fatal loh, Pak. Ya. Beruntung masih bisa masih bisa dikatakan bagus. Jadi ini sebelum Bang Arul lanjut mungkin saya tambahkan, ini memang pentingnya untuk kembali melihat atau mengidentifikasi bahaya di sekitar kita. Itu bukan cuma hanya di dunia pertanian, dimanapun Anda bekerja. Nah, ini bahaya yang ini banyak sekali, mulai dari bahaya kimia, bahaya mekanis, bahaya biologis, terus juga bahaya yang lain. Nah, ini juga yang dihadapi oleh petani-petani sebenarnya, tapi sayangnya masih banyak yang kurang sadar. Nah, melalui cerita dari Bang Arul ini menginspirasi kita selalu untuk selain juga menggunakan APD, yang paling penting juga adalah kita bisa sadar akan bahaya-bahaya yang ada di sana sehingga kita bisa membuat kontrol yang tepat. Nah, supaya tidak terjadi bahaya-bahaya tersebut. Nah, ini adalah salah satu face shield yang akan dijelaskan oleh Jadi, Bang Arul. Karena ketika itu sebenarnya dulu pas waktu buka lahan, pas saya kena mesin ini, kan dia masih hutan muda. Ya, masih hutan jadi muda. Saya tidak tahu kalau itu ada tonggak di dalamnya itu yang kena, jadi mesin itu putus kan. Dia menghajar saya punya kaki. Ini proses penyembuhannya saya juga termasuk lama saya. Masa fisioterapi itu mau hampir 1 tahun. 7 bulan makanya saya tidak bisa aktivitas itu hampir selama 1 tahun. Itu saya bener-bener drop ya, istilahnya bener-bener drop. Terus apalagi posisi istri saya lagi kuliah, lagi mau menghadapi skripsi. Ya, habis itu saya punya anak bayi, bener-bener lagi butuh banyak biaya, itulah benar-benar saya berada di titik nol itu di situ. Ya, tahun berapa itu, Pak? Tahun 2018. Tahun 2018. Tahun 2018. Jadi ketika itu untung ada seorang pensiunan TNI yang
beliau tuh tran di Sepungkur, namanya Pak Dul Basar. Itu yang mensupport saya, memberi semangat sama saya. Oh, jangan menyerah Bang Arul, lanjutkan ya kan. Memang punya cita-cita berkebun, lanjutkan, jangan menyerah. Akhirnya itu yang sebagai motivasi saya terus Maju. saya tidak pantang menyerah, saya terus tetap semangat untuk berkebun ini sampai akhirnya ya hasilnya alhamdulillah seperti sekarang bisa dinikmati itu. Dulu benar-benar saya sangat sedih sekali ketika banyak membutuhkan biaya istri saya untuk kuliah, anak saya itu benar-benar apa namanya kita benar-benar lagi di titik nol. Alhamdulillah ya bertahap itu dari hasil panen jambu kan ada sebagian dulu kan masih empat baris tuh kan yang sudah ada panen mulai panen sedikit kan nanam kan awal apa namanya 2018. Nah, mulai bulan Agustus 2018 itu mulai ada yang panen sedikit jadi untuk biaya. Dan alhamdulillah dengan jambu itu bisa menyelesaikan kuliah istri saya bisa selesai. Wah, luar biasa. Sampai bisa sekarang mendapatkan kerja sebagai guru dan saya alhamdulillah ya perlahan-lahan mulai bisa menabung dari hasil jambu ini, bisa tambah Lahan lokasi iya, luar biasa. tambah lokasi. Jadi semua itu ada hikmahnya. Apapun musibah apa itu tetap kita syukuri. Luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa dan bukan hanya Mas Bejo tapi juga sobat survivor di luar sana bisa dapatkan bahwa ketika kita di titik nol sekalipun selalu ada jalan sehingga kita bisa kembali mencapai apa yang menjadi mimpi kita. Nah, sobat survivor, ini contoh sukses dari Bang Arul. Nah, mungkin ada nggak apa ya namanya ya, pesan-pesan yang mungkin Bang Arul bisa sampaikan ke Mas Bejo nih sebagai seorang pemula, bisa dikatakan benar-benar baru memulai dari nol juga ya Mas Bejo ya? Betul sekali. Nah, dari Mas Bejo ini kira-kira pesan saya intinya ya memang satu, kalau kita mau menekuni sesuatu apapun itu kan, Betul. Pertama memang fokus. Ya, Sabar. fokus di tujuan. Sabar sudah pasti. Sabar ya kan, itu sudah pasti. Terus semangat itu pasti. Tapi memang yang utama itu tetap fokus. Karena kebanyakan orang yang gagal tuh biasanya sudah kerjakan di tengah jalan ada informasi ini pindah lagi, nah ini pindah lagi, itu yang kadang-kadang akhirnya kegagalan terjadi ya. Semua tidak ada yang sukses. Ini gagal pindah lagi kalian. Tapi kalau kita fokus ya kan, kita fokus insya Allah itu. Dan saya bersyukur sekali dengan berkebun jambu ini. Akhirnya saya bisa merasakan kalau dulu ketika saya bisnis di kuliner kan, saya kerja kadang-kadang sampai malam bisnis kulinernya kan masih menengah, dalam arti saya masih juga turun tangan sebagai koki untuk apa namanya belanja juga, makanya kadang-kadang pulang itu sampai jam 12 malam. Jadi kalau dengan berkebun jambu ini alhamdulillah saya paling turun ya habis sholat subuh saya turun sebentar itu jam 6:30, 7 sampai jam 8 sambil nunggu istri sama anak-anak mau berangkat sekolah. Saya turun sebentar, nanti ngantar anak istri sekolah kan, nanti pulang jam 12, nanti turun lagi paling sehabis sholat asar. Yang kedua, waktu saya banyak untuk keluarga, banyak nemani anak-anak kecil. Jadi benar-benar quality time saya itu apa namanya sangat terasa sekali. Jadi saya berpikir ketika masa anak-anak kecil saya bisa menemani. Karena kadang-kadang orang kan berpikir apa namanya, wah gampang nanti kalau sudah dewasa. Padahal masa-masa kecil itu yang sangat mendukung, ya sangat membutuhkan pendampingan dari kita. Karena apa? Bila kita lihat anak-anak sudah besar, kalau mau kita ajak sama-sama ajak jalan-jalan ke apa? Biasanya mereka sudah malu, biasanya mereka sudah jalan dengan teman-temannya sendiri. Tapi kalau masih anak-anak ini, alhamdulillah saya dengan berkebun jambu ini, saya tiap Sabtu Minggu bisa ada quality time, saya bisa ngajak jalan anak-anak, ya sekedar ke pinggir, liburan kemana, saya masih bisa ajak jalan-jalan. Waktunya saya banyak untuk keluarga. Jadi intinya berkebun itu pertama itulah tetap fokus. Andai kan kita tidak bisa full satu hari, ya kan? Yang penting dalam satu hari itu ada 1 jam atau 2 jam itu kita kerjakan, intinya seperti itu. Jadi kapan kita mau bekerja
bisa gitu terserah ya. kita menentukan. Betul Ya. sekali, Allah. Kalau pengen cepat sukses ya kita harus kerja keras Tekun, memang. iya. Tapi setidaknya kita minimal itu 1 hari itu adalah 1 jam atau 2 jam itu kita nengok kebun kita. Nah, seperti itu. Baik, ini luar biasa mulia sekali masukan-masukan dari Bang Arul. Nah, kira-kira mungkin ada tambahan lagi nih dari Bang Arul. Kan bisa dikatakan bahwa peluang bisnis di Kalimantan Utara ini kan bukan cuma di bidang buah jambu saja, mungkin yang lain-lainnya. Nah, Bang Arul mungkin bisa kasih masukan buat Mas Bejo ini, asli Wonosobo yang mungkin belum sampai puluhan tahun tinggal di Kalimantan. Peluang-peluang ke depan yang mungkin Mas Bejo bisa ambil nantinya. Kalau sesuai dengan skillnya Mas Bejo ini kan di bidang apa Mas Bejo? Saya di bidang petani pun ada sebetulnya ya. Oh gitu. Karena dari dulu mungkin bisa dibilang saya dibimbing sama orang tua tuh Bertani. bidang petani. Oh. Dan mungkin untuk pertukangan juga saya mungkin bisa karena dulu saya pernah ikut arsitektur di Yogyakarta. Disitulah saya dapat pengalaman ataupun bisa mempraktekkan secara langsung dalam pertukangan. Sebelah mana? Luar biasa. Nanti Bang Arul punya YouTube sendiri, nanti kita juga bantu profiling YouTube-nya supaya juga lebih banyak dikenal di luar sana ya Bang Arul ya. Ya, Karena pasti kalau saya fokusnya sekarang ini menjadikan kebun dulu. Sambil sudah kalau nanti sudah cantik sudah kebun, karena cita-cita saya ini terus terang bikin kebun ini bukan cuma kebun jambu ini saja. Nanti untuk agro wisata juga kita akan bikin balai apung. wah, Bisa untuk tempat kuliner, terus kita pelihara ikan. Yang ikannya bisa mancing sendiri. Dan kita juga akan produksi jus buahnya juga. Makanya saya sangat memerlukan sekali anak-anak muda, terutama anak-anak yang kuliah semester 1, semester 2 itu, samping untuk tempat praktek sambil menunggu selesai kuliah. Jadi beliau bisa mendapatkan uang juga, teman-teman, seperti itu. jadi anak-anak unikal yang ada di luar sana yang tertarik untuk bekerja sama atau juga mungkin juga bisa Ingin bergabung. mendapatkan mentoring dari Bang Arul. Ya tentunya dengan menjadi bisa langsung terjun ke lapangan gitu ya. Ya, praktek langsung dan dapat duit. Dapat duit dan yang paling penting lagi dapat ilmu ya. Dapat ilmu. Mumpung masih muda ya. Bisa bergabung dengan bisnis Bang Arul di Mari kita kelola sama-sama. Nah, Dan, luar biasa. dan tidak perlu istilahnya meninggalkan kuliah ataupun katakanlah nantinya tetap mau kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing pun tidak masalah. Iya. Jadi tidak mengganggu waktu. Jadi bisa juga bukan dari jurusan pertanian sebenarnya ya. Bisa juga sebenarnya. Yang penting benar-benar punya keinginan dan tekad. Luar biasa. Dan yang utama yaitu mencintai dunia pertanian. Itu yang pertama. Karena apa? Kalau ibaratnya kalau kita cinta kan dengan perkebunan seperti ini, kan kita tidak terlalu menghitung kita punya tenaga, dalam arti jam berapa kita mau nengok kebun itu terasa happy, senang, merasa tidak ada beban. Tapi kita akan merasa gembira ya kan, merasa tidak dihitung dengan saya di kebun ini takut hitam lah ataupun tidak sesuai dengan gaji saya lah. Nah seperti itu. Nah untuk teman-teman yang masih bergelut di kuliner juga, memang dalam tidak usaha ini kan persaingan sangat ketat sekali ya kan. Kalau kita tidak selalu up to date, kita akan tertinggal. Jadi juga jangan patah semangat ya kan. Bukan berarti saya ini sementara berhenti di kuliner itu bukan berarti saya tidak cinta lagi dengan kuliner. Hidup saya hari-hari tetap kuliner, saya hari-hari tetap masak juga tetap ini ya. Karena memang itu sebenarnya bidang saya, memang kuliner itu. Sebagai koki, sebagai
FMB itu sudah memang itu hobi saya juga dan memang cinta saya. Cuman ini sementara saya masih fokus di dunia baru saya karena saya berpikir begini, kita beralih profesi ya kan, contoh saya dari dunia kuliner ya, dari koki, dari chef, terus pindah profesi ke sebagai katakanlah pekebun ya, agrobuah. Itu bukan sesuatu yang rendah ya, bukan sesuatu yang akhirnya jadi dipandang sebelah mata. Jangan salah, kita walaupun berkebun modalnya juga lumayan besar untuk beli propertinya, istilahnya untuk beli lahannya juga, untuk ininya juga. Tapi yang penting tetap konsisten ya kan. Dan ini suatu pengalaman dan ilmu baru. Jadi saya ingat kebetulan saya hobi entrepreneur ya. Saya ingat pesan Abah Dahlan Iskan ya. Yang saya ingat itu. Jadi pesan beliau begini, habiskan jatah gagalmu ya kan, habiskan jatah gagalmu di masa kamu masih muda. Ya, jadi mau masuk masa tua itu kita sudah menikmati suksesnya, seperti itu. Jadi itu yang saya pegang. Juga ada lagi satu, almarhum Om Bob Sadino. Kebetulan saya ikut seminarnya juga waktu di Jogja itu. Beliau itu juga memberikan pesan kepada kami sebagai muridnya, ya kan. Kebetulan saya ikut seminarnya, ikut kelasnya Om Bob Sadino. Jadi almarhum Om Bob Sadino itu juga mengatakan, sekecil apapun usaha kita ya kan, itu yang paling penting milik sendiri ya kan. Jadi walaupun ibaratnya bosnya satu ya kan, walaupun ibaratnya itu bosnya satu ya, bosnya kita, terus karyawannya kita, itu tidak masalah di awal-awal. Yang penting satu milik sendiri, daripada kamu walaupun kerja sebagai manajer ataupun sebagai direktur, tapi masih anak buah masih di bawah arahan masih bosnya orang lain, yeah. Masih usahanya orang lain, jadi tetap saja karyawan ya kan. Tapi kalau kita ya kan usaha, walaupun memulai usaha dari kecil, tapi kita kalau usahanya sendiri ya kan, itu kita akan lebih merasa puas, kita akan mengembangkannya, itu kan lebih puas. Jadi diantaranya itulah dua yang contoh yang sangat saya kagumi dan sangat menginspirasi bagi saya, itu Abah Dahlan Iskan ya kan, dengan pesannya itu yang mengatakan suruh menghabiskan jatah gagal kita itu di masa muda. Jadi masa tua itu kita tinggal menikmatinya ya. Terus sama almarhum Om Bob Sadino itu untuk agar sekecil apapun usaha yang penting milik sendiri. Kita jadi kepala, jangan jadi ekor. Seperti itu. Jadi sebesar apapun kita, sekeren apapun kita, kalau masih kerja sama orang lain, tetap aja kita jadi ekor, kita tetap jadi karyawan. Luar biasa. Ini saya ditambah semangat ini. Mentornya untuk Bang Bejo, tapi saya menularnya ke saya juga ini, luar biasa. Jadi itu yang penting ya. Jadi buat Anda yang di luar sana yang mungkin mohon maaf ini selama masa pandemi Anda kehilangan pekerjaan mungkin ya, atau mungkin ada hal-hal yang membuat Anda kemudian keluar dari pekerjaan Anda belum sepenuhnya selesai gitu ya. Masih ada peluang-peluang yang bisa Anda kembangkan. Kita belajar dari apa yang disampaikan sama Bang Arul tadi, untuk tidak menyerah dan tetap berusaha. Nah, jangan malu, yang penting. Jangan malu, seperti Mas Bejo ini. Mas Bejo ini kita jadi petani tapi tetap dibaca nih. Bangga jadi petani. Waduh, mantap jiwa, luar biasa. Itu dipotong-potong sekaligus jadi pupuk ya Pak ya? Bang Ya, ini jadikan pupuk. Ini tadi yang kematangan jatuh di air nih. Terus kalau nanti tumbuh? Enggak, dia enggak tuh. Oh, bijinya. Ya, bijinya nanti dicabut saja. Wih, luar biasa. Jadi memang organik, 100% organik. Ini kayaknya jadi. Sebenarnya
Bang Arul ini kalau apa ya, orang Indonesia aware tentang apa, tentang buah-buah yang organik ini, sebenarnya mereka tidak perlu beli buah-buah impor sebenarnya. Betul. Dan Karena buah impor itu peluang besar itu sebenarnya jauh dari kata organik, karena mereka berusaha untuk produksi banyak dengan ongkos yang lebih murah. Jadi mereka ekspor ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, dan dampaknya bisa jangka panjang. Bukan begitu ya, Bang? betul betul. Nah, ini kemarin kan yang di video yang pertama lihat saya punya apa lagi fermentasi pupuk organik kan. Sehabis itu saya pupuk lagi 70 karung. Nah, ini masih termasuk pupuknya. Ini pupuk masih organik pupuk ya? nih, Boy. Saya selalu sedia. Jadi kita punya kebun itu, kita punya buah itu biar selalu berbuah ya kan. Kita pun selalu kasih makan ya kan, seperti itu. Jadi jangan cuman kita mau Tanam. buahnya saja, tapi kita tidak mau memberikan nutrisi. Atau semangat pada saat nanamnya aja, Bang, biasanya. Ya. Semangat pas nanamnya aja, tapi itu rawatnya. kadang-kadang memang rata-rata begitu. Makanya kadang-kadang kita ini di Indonesia itu lucu ya, para petani itu kadang-kadang begini, suka mengeluh pupuk harga mahal, pupuk langka. Padahal di sekitar kita ini banyak pupuk yang kadang-kadang malah gratis kita bisa ngambil. Ya kan, seperti itu. Seperti saya itu yang kulit bawang itu gratis ya. Tapi jangan malu kita pergi ke pasar, ke tempat apa namanya, distributor bawang itu kita ambil kulitnya ya kan, seperti itu. Ataupun kita bikin pupuk kompos ataupun pupuk ternak ini lebih murah ya kan. Memang efeknya tidak sekaligus seperti pupuk kimia, taruh sekarang langsung hijau, tapi tanahnya gembur, bagus, dia bisa apa namanya, suburnya itu lama, seperti itu. Luar biasa.